Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 tema 8. Di subtema 2, kemarau. Di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar bermain sambil menimbang benda. Ini ada di halaman 97 sampai dengan 100. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan bermain adik-adik dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dan menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini ada di halaman 97. Setelah bermain peran dan Dayu dan teman-teman lelah, mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Nih ya, ada Siti, Lani, Dayu, Edo, Beni, dan Udin. Ya, kata Dayu, lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Kata Edo, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh ya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Nah, kata Udin, iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Beni. Saya membuatnya dari gantungan baju. Nah ya. Nah, di sini ada bacaan lain. Bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di taman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju seperti ini. Ya. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Amati gambar berikut. Ini ada gantungan baju. Lalu diikatkan tengah-tengahnya seperti ini untuk menyeimbangkan. Dan ini nanti dikasih kantung sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, lain-lain. Nah adik-adik carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang benda menggunakan kelereng, lalu tuliskan hasilnya di tabel bawah ini. Ya, contohnya ada batu kerikil. Nah, di sekitar adik-adik saja ya. Kalau sekarang mungkin ada di rumah, berarti contoh Karina seperti ini. Ya, selain batu kerikil ada remote TV, ada apel, ada tempat pensil, ada piring. Ya, di sekolah juga mungkin ada ya barang-barang ini. Nah, yang kemudian di sini setelah Kak Rina lakukan percobaan seperti Udin, ya alat ukur yang dimiliki Udin, batu kerikil ini beratnya 2 butir kelereng, kemudian remote TV 5 butir kelereng, apel 8 butir kelereng, tempat pensil 15 butir kelereng, dan piring 13 butir kelereng. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut ya. Benda manakah yang paling berat? Nah, menurut adik-adik yang mana yang paling berat? Piringkah 13 atau tempat pensil 15? 15 butir ya, jadi jawabannya adalah tempat pensil. Tempat pensil. Lalu berikutnya benda manakah yang paling ringan? Nah, yang paling ringan yang ini ya, 2 butir, yaitu batu kerikil. Batu kerikil. Lalu urutkan benda pada tabel di atas ya. Yang pertama mengurutkannya dari yang paling ringan. Berarti kita mulai dari sini. Batu kerikil. Ya, kemudian setelah itu ada ini remote TV ya. Nanti adik-adik timbang saja dulu. Kemudian disesuaikan dengan berat masing-masing ya. Lalu nanti adik-adik seperti contoh Karina, adik-adik urutkan berdasarkan yang paling ringan untuk soal nomor C yang pertama ini.
Kemudian setelah remote TV ada apel. Lalu piring dan tempat pensil. Tempat pensil. Nah, berikutnya urutkan benda dari yang paling berat. Ini sebetulnya bisa kita balik ya dari sini atau bisa juga menghitung dari sini. Nah, yang pertama berarti kalau dari yang paling berat yaitu tempat pensil ya. Tempat pensil. Lalu setelah tempat pensil ada piring. Kemudian ada apel. Ya, kemudian ini remote TV. Dan terakhir ada batu kerikil. Ini yang paling ringan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Ini jawabannya dari Kak Rina seperti ini. Nanti adik-adik ditimbang sesuai dengan benda-benda yang adik-adik pilih ya. Nah, kemudian berikutnya sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini ya. Yuk kita lihat. Nah, di sini Karina sudah contohkan, masih sama bendanya ya. Nah, kalau menggunakan buku tulis, batu kerikil sama dengan 1 buku tulis beratnya, lalu remote TV 3 buku tulis, apel 8 buku tulis, tempat pensil 13 buku tulis, dan piring 10 buku tulis ya. Sekarang kita mau jawab. Yang pertama. Nah, yang paling berat. Yang paling berat itu adalah Nah, ini Karina pindahkan dulu. Nah, seperti ini ya, Karina pindahkan dulu. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Nah, yang paling berat ini ya, tempat pensil. Tempat pensil. Kemudian yang paling ringan yaitu batu kerikil. Batu kerikil. Lalu urutkan benda pada tabel nomor 2 ya. Urutkan benda dari yang paling ringan. Kalau yang paling ringan kita mulai dari sini. Batu kerikil. Batu kerikil. Kemudian setelah itu ada remote TV. Kemudian ada apel, piring, dan tempat pensil. Ya. Lalu urutkan benda yang dari yang paling berat, ya. Berarti mulai dari tempat pensil, kemudian kita ke piring, kemudian apel, lalu remote TV, dan batu kerikil. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir, bandingkan hasil timbangan berat benda pada nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Nah, sekarang Kak Rina mau dibandingkan dulu di sini ya. Nah, di sini yang pertama yang paling berat bendanya adalah pensil, ya, batu kerikil. Kalau kita lihat dari berat bendanya itu sama, ya. Tapi kalau kita lihat dari sini adik-adik, ya, dari hitungan ini hasil timbangannya itu berbeda, ya. Yang ditanya adalah bandingkan hasil timbangannya, ya. Nah, kalau yang ini buku tulis 1 beratnya batu kerikil. Kalau di sini 2 butir kelereng. Lalu remote TV 5 butir kelereng, di sini remote TV 3 buku tulis, ya.
Nah, kenapa sih berbeda? Karena yang kita gunakan untuk mengukur bendanya berbeda, yaitu perbandingannya antara kelereng dan buku tulis. Ya. Nah, jadi perbandingan ini adalah alasan kenapa hasilnya berbeda. Ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!